cara mengumpulkan kebutuhannya itu seperti apa. Jadi kan spesifikasi kebutuhan itu kan punya teknik ya. Salah satunya adalah di sini dikatakan bahwa dalam penyusunan kebutuhan itu ada beberapa teknik yang bisa digunakan. Salah satu adalah wawancara ya. Jadi nanti kalau Anda terjun ke dunia nyata itu maksudnya ya, Anda sudah makan? Nah, nanti kita sudah mulai itu ya. Jadi nanti ini Anda pakai functional requirement-nya. Nah, nanti kalau wawancara itu titiknya Anda harus tahu yang target wawancara itu siapa saja. Itu yang pertama, itu Anda tulis. Terus Anda juga bisa mendesain pertanyaan-pertanyaan untuk wawancara ya. Jadi kalau wawancara itu gitu. Jadi Anda sudah harus siap itu, jangan sampai sana nggak siap ya. Terus persiapan wawancara dan menindaklanjuti hasil wawancara. Itu tekniknya, teknik untuk pengumpulan suatu kebutuhan ya. Nah, ada namanya joint application development, ada terus kuesioner itu juga ada ya. Kalau misalnya nanti kan kalau Anda bikin skripsi itu kan ada hasil penelitiannya ya. Biasanya nanti kita pakai kuesioner. Terus analisis dokumen. Nah, itu penting. Jadi Anda untuk mendapatkan suatu kebutuhan itu bisa juga Anda harus menganalisis dokumen. Maksudnya analisis dokumen itu seperti apa? Nah, Anda harus bisa mentransformasi ya. Anda harus bisa mentransformasi dari laporan yang Anda analisis menjadi sebuah tabel. Ya. Tabel maksudnya. Anda kan IT ya. Jadi itu harus Anda analisa gitu. Jadi nanti yang ini yang paling sulit itu ya di situ. Jadi mentransformasi dari dunia nyata ke dalam sebentuk tabel ya. Itu perlu keahlian khusus ya. Atau Anda observasi ya. Anda observasi itu seperti apa? Jadi observasi itu dilakukan dengan melakukan pengamatan secara langsung pada proses-proses yang berjalan. What system does. Jadi bagaimana sistem itu berjalan. Itu Anda pelajari. Jadi nanti itu kan rekomendasinya itu sistem itu diteruskan ya atau diapain? Atau dimodifikasi kalau ada analisis. Dan yang terakhir adalah Anda buang. Jadi kalau Anda buang berarti create suatu sistem. Jadi Anda harus membuat sistem baru. Nah, pijakannya adalah analisis kebutuhan, gitu ya. Jelas ya? Oke, ini adalah salah satu contoh ya. Jadi salah satu contoh kasus ya. Jadi kan ini nanti ada kasuistik ya. Jadi kalau saya lebih cenderung nanti outputnya itu Anda harus membuat sebuah report tentang analisis kebutuhan, yaitu fungsional dan non-fungsional requirement. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Jadi nanti ingat ya, kalau Anda magang atau kerja atau skripsi ya, jadi kalau Anda membuat analisa kebutuhan itu harus ada input, ada proses, ada output. Itu wajib ya. Nah, untuk prakteknya itu seperti ini, tugas praktikum kita hari ini. Coba Anda lihat di komputer. Ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Apa? Gimana ya? Ya, ada pertanyaan, monggo. Ada, Pak. Iya. Izin bertanya, Pak. Sebutkan beberapa teknik yang bisa digunakan dalam pengumpulan kebutuhan. Nah, tadi kan saya sudah jelaskan ya. Jadi tekniknya itu ya ini. Jadi tekniknya itu salah satunya adalah wawancara, ya.
Terus apalagi selain wawancara? Apalagi? Selain wawancara adalah pakai CAD ini, pakai CAD ini, Joint Application Development. Jadi nanti ada fasilitatornya, macam-macam ya. Jadi masalah-masalah teknik pada wawancara. Jadi satu meja gitu ya, namanya juga joint. Terus mungkin ada lagi kuesioner ya. Kuesioner itu yang paling penting. Jadi Anda nebar kuesioner kepada user atau kepada pengguna sistem nanti, Bu kira-kira butuhnya sistem ini apa saja. Nah, baru nanti dikumpulkan satu persatu per item, mana yang masuk di input, mana yang masuk di proses, mana yang masuk di laporan ya, outputnya itu apa. Selain itu juga dokumen tadi ya, analisis dokumen. Nah, karena di lapangan itu kan jarang kita langsung file gitu ketemunya. Paling juga laporan kan. Nah, laporan itu nanti Anda mentransformasi dari laporan-laporan itu menjadi sebuah objek ya. Jadi ditransformasi itu memang tugas seorang analis sistem. Jadi makanya analis sistem itu nggak gampang ya. Jadi seorang analis sistem itu biasanya harus jadi programmer. Dari programmer sudah berpengalaman baru ke analis sistem ya, seperti itu. Terus juga observasi ya, jadi teknik observasi ya. Jadi observasi itu adalah pengamatan secara langsung pada proses-proses yang berjalan gitu ya. Oke, untuk pertemuan ini ada dua rangkuman atau resume ya. Jadi intinya adalah kebutuhan sistem itu dapat digolongkan menjadi dua tipe, yaitu kebutuhan fungsional dan kebutuhan non fungsional. Jadi kembali lagi ya, kebutuhan fungsional itu berisi informasi-informasi apa saja yang harus dilakukan oleh sistem. Sedangkan non-functional requirement itu adalah menyangkut perilaku sistem yang berhubungan dengan kinerja operasional, platform, dan lain-lain. Sedangkan yang kedua, itu kata kuncinya adalah metode untuk mendapatkan kebutuhan fungsional. Itu beberapa, ya salah satunya wawancara, CAD, kuesioner, analisis dokumen, dan observasi. Oke, itu sebagai pengantar konsep functional requirement ya, kebutuhan fungsional. Nah, ini adalah praktikumnya nanti ya. Di tugas Anda adalah Anda disuruh membuat rangkuman dari project ya. Ini adalah kasusnya sistem informasi bus Rosalia Indah atau Rosalia Medan gitu ya. Rosalia Indah ya. Jadi fungsionalnya itu ini, sedangkan non fungsionalnya ini gitu. Jadi nanti output dari mata kuliah ini itu adalah Anda bisa menghasilkan sebuah progress report, yaitu membuat sebuah kebutuhan fungsional atau kebutuhan non fungsional. Bisa dipahami? Coba Anda lihat di praktik di ini, filenya Excel. Ada kan? Tadi saya sudah lihat. Ada pertanyaan dari situ? Ada pertanyaan? Jadi itu, misalnya program berbasis web itu database-nya pakai Postgres, ya Postgres SQL ini ya, ada Postgres. Anda pernah belajar Postgres? Kalau nggak pernah, mungkin pakai MySQL ya. Ya itu fungsional requirement, apalagi di situ? Program aja foto armada. Iya, karena ini adalah kasusnya Rosalia Indah. Ya jadi nanti backgroundnya ya ada bis-bis, ada apa-apa gitu ya, sesuai dengan topiknya. Terus apa lagi? Validasi dengan jQuery.
Iya, itu berarti pakai aplikasi ya, jQuery namanya. Sudah cukup? Bisa dipahami tugasnya? Nah, nanti tugasnya Anda membuat sebuah kebutuhan fungsional ya. Nah, modelnya nanti seperti ini ya, kasusnya bebas, tapi harus berbeda di setiap mahasiswa ya. Mungkin untuk minggu depan ya. Oke, pertemuan minggu depan. Jadi minggu depan itu kita bahas tentang kita sudah mulai desain ya. Artinya perancangan. Tapi perancangan itu harus sesuai dengan ini gitu. Harus sesuai dengan kebutuhannya. Karena dia kan nanti di cross. Ya. Jadi analisa kebutuhannya seperti ini, perancangannya seperti ini. Jadi harus klop. Apa? Aduh. Satu. Nyatu. Cocok. Iya, harus pas. Ya. Itu harus ya. Jadi kalau Wajib. Anda desain itu harus sesuai dengan kebutuhannya. Jangan desainnya seperti ini, kebutuhannya nggak nyambung, gitu ya. Ada pertanyaan lagi untuk pertemuan hari ini? Saya Pak, Iya, apa? mohon izin bertanya. Sebutkan beberapa teknik yang bisa digunakan dalam pengumpulan kebutuhan. Oke, tadi sebetulnya sudah dijelaskan ya. Jadi teknik kebutuhan pengumpulan untuk analisa kebutuhan itu ada beberapa teknik ya atau beberapa cara ya. Salah satunya tadi adalah wawancara ya. Jadi wawancara itu adalah kebutuhan yang teknik yang paling umum ya. Jadi nanti kalau Anda wawancara itu Anda harus memilih target ya. Yang saya wawancara itu siapa. Terus yang kedua adalah mendesain pertanyaan-pertanyaan untuk wawancara. Jadi Anda harus siap ya. Anda mau ngomong apa di situ, jangan kita ketemu terus enggak ngerti apa-apa. Terus ada lagi nanti yang Anda persiapkan itu adalah persiapan wawancara, dan yang terakhir adalah menindaklanjuti hasil dari wawancara. Nanti kita kalau wawancara tembus kan otomatis tindak lanjut ini nanti ditanyakan. Setelah itu juga ada cara lain yaitu join application development. Jadi kita masuk di meja besar gitu ya, join dengan kawan-kawan ya. Maksudnya dalam arti user, ada programmer, ada analis kayak gitu. Kita berdiskusi, itu namanya join application development. Sedangkan yang keempat adalah analisa dokumen. Tadi yang sudah saya katakan ya bahwa analisa dokumen itu yang sangat penting. Kenapa? Karena tugas seorang analis sistem itu adalah menerjemahkan dari proses yang ada menjadi sebuah objek. Artinya nanti menjadi sebuah file-file, menjadi sebuah proses kan gitu. Analisis dokumen itu seperti itu. Dan juga yang terakhir adalah observasi, yaitu dilakukan pengamatan secara langsung pada proses-proses yang sedang berjalan. Gitu. Intinya tuh itu. Oke? Cukup? Ada pertanyaan lagi? Cukup ya? Oke, mungkin itu saja dari saya ya. Jadi nanti tugasnya dikumpulkan minggu depan. Nanti di ketua kelas ya. Oke. Masih semangat? Masih. Insyaallah, insyaallah. Ya.